Halo teman-teman, balik lagi di alifmoto.com. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga lancar rezeki juga di masa COVID-19 yang semoga kelar cepat ini deh. Oke, di video ini gue bakal ngebahas sih, gue agak sedikit tergelitik pas gue lihat di grup Facebook, khususnya untuk grup Facebook yang sepeda lipat ya, karena memang gue tergabung di grup Facebook sepeda lipat. Nah, di salah satu grup itu gue menemukan satu pertanyaan yang sering ditanyain orang sih. Kenapa sih bang untuk crank armnya kok harus digedein gitu? Kenapa sih bang sprocketnya kok harus yang gede-gede, mungkin 11 sampai 40, ada yang sampai 1142, even bahkan sampai 1146 pun dia sempat ada ini. Jadi 10 speed 1146 dan itu 10 speed pakai Dior, kalau nggak pakai Tiagra, dan itu bawaannya road bike. Nah oke, sebelum ngejawab itu bumper dulu ya. Let's go. Nah, terima kasih bagi kalian yang udah subscribe, like, and share di alifmoto.com. Nggak kerasa ini udah hampir 4000 subscriber ya. Itu berkat kalian cuy. Dan gue seneng juga ya. Akhirnya nyentuh 4000 subscriber, padahal baru bulan berapa nih? Bulan 6 ya. Target gue sih akhir tahun ini harus sampai 5000 subscriber sih. Jadi terima kasih banyak bagi kalian yang udah subscribe ya. Kalau belum silahkan subscribe, nggak maksa loh, cuma nodong. Jadi langsung aja kita bahas dari yang depannya dulu. Yang depan ini sebenarnya namanya crankset ya. Crankset ini terbagi dari, ini ada crank arm yang hubungin antara chainring sama untuk pedal. Kemudian ada pedalnya juga, ada chainringnya. Chainring itu adalah yang ada gigi-giginya, nah itu namanya chainring. Kemudian di sini ada base guard. Base guard ini tujuannya biar ngelindungin si chainringnya. Kalau misalnya nanti dilipet, itu kan rada horror juga ya. Sebelah sini kan tajam gitu. Itu untuk yang fungsi pertama. Fungsi kedua estetika, dalam artian dilihatnya sih lebih rapi gitu. Kalau kan ini kan cover ya, jadi untuk gigi-giginya nggak kelihatan. Terus yang ketiga, kalau misalnya lu pakai front derailleur, itu kalau misalnya rantainya miss, dia nggak bakal ngeloncat ke keluar dari sini, namanya juga base guard dia. Terus di dalamnya, di dalam crankset ini dia tergabung dalam apa namanya, bottom bracket. Nah, bottom bracket ini macam-macam teknologinya. Kalau untuk yang si United Core ini dia masih BB kotak ya, dalam artian ini kalau misalnya covernya lu buka, itu masih bentuknya dalam kotak gitu, namanya juga BB kotak ya. Terus yang kedua ada namanya BB hollow. Yang namanya hollow itu kan bolong ya, jadi benar-benar bolong. Untuk yang Cameron 6 yang sempat gua beli tempo hari itu udah pakai hollow, jadi dia muternya lebih enak, lebih encer, lebih loncer ya, lebih enak buat diputerin. Terus balik lagi ke pertanyaan, kenapa sih banyak orang-orang yang merubah untuk chainringnya dari mulai 52 ganti 54 atau 56 atau 58. Bahkan even kalau misalnya gue lihat di Element Troy itu sampai 60T cuy. Bayangin 60T itu gede banget, 52 aja segini, 60 segini paling. Nah, alasan itu sih sebenarnya kebutuhan sih. Jadi kalau misalnya lu pakai roda yang 451 atau 22 inch ini, ukuran 52 sampai mungkin maksimal di 56T itu udah proper banget. Jadi lu dapat speed yang kenceng, tapi goesnya nggak terlalu berat cuy. Jadi kalau misalnya lu gedein ini, otomatis goesnya itu akan lebih berat cuy. Karena dia untuk muter ya, misal gua ambil Porsche dari sini nih, untuk muter dari sini, muter 360 derajat, kalau misalnya makin gede kan otomatis dia makin lama tuh, makanya dia butuh usaha lebih gede untuk muterin si ini. Beda kalau misalnya lu kecilin dari mulai 52T, mungkin diubah jadi 48, itu kan dia akan lebih pendek ya, jadi muternya akan lebih ringan. Itu untuk analogi sederhananya aja sih. Nah, kenapa sih kalau misalnya kan ada Troy itu 16 ya, kalau ini 22. Kenapa kalau yang sepeda lipat yang 16 inch ininya gede-gede, apa, crank armnya gede-gede, cranksetnya gede-gede? Karena untuk muterin ban belakang biar seimbang, makanya gede. Jadi kalau misalnya roda 451
dengan crankset 52 itu akan setara dengan perlu pakai yang ring 16 tapi ininya 58T atau 60T. Itu untuk momen putarannya itu akan sama sih sebenarnya, ekivalen. Nah, kalau misalnya gue pribadi sih, karena gue nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu pengen kencang-kencang juga, jadi ini buat santai-santai aja. Mungkin next time gue bakal upgrade ini maksimal ke 56T, karena untuk kecepatannya juga dapet, dan momen putarnya juga dia nggak terlalu berat. Jadi dari 52 ke 56 tuh bakal bisa dirasain sih, jadi nggak terlalu berat banget. Dan gue bakal ngerekomendasiin kalau misalnya lu sama dengan apa yang gue pikirin, 56T itu bakal jadi best buy cuy, daripada lu beli 58 atau 60. Karena ujung-ujungnya juga kesel cuy. Bayangin di roda 22 inch lu pakai 58T itu bakal ngos-ngosan dan bakal apa ya, nggak efektif lah istilahnya. Terus kalau misalnya di belakang, kalau depan ini kan istilahnya gini, kalau misalnya lu gedein itu otomatis kan makin berat tuh, tapi makin kenceng. Terus kalau misalnya lu kecilin, ini makin enteng, tapi speednya nggak dapet. Tapi kalau misalnya lu buat nanjak itu enak banget, karena dia untuk muter gini, ininya lama cuy, muterin rodanya. Jadi dia torsinya dapet. Beda kalau misalnya ini digedein kan, dia bisa ngacir tuh, enak banget. Nah, kita langsung ngomongin yang di bagian belakang atau di bagian biasanya sih yang di upgrade. Pertama dari rear derailleur, kemudian dari kasetnya sendiri, mungkin dari 7 speed ke 9 speed, dari 7 speed ke 8 speed, atau dari 9 speed ke 10 atau ke 11 speed. Gue sih belum pernah nemu untuk sampai 12 speed atau 13 speed ya kayak di MTB. Tapi gue paling gede sih untuk sprocketnya itu di 1146 selama ini sih yang gue lihat. Tapi kenapa sih orang-orang ngubah ke sprocket yang gede? Dalam artian mungkin rasionya akan lebih wide ya, dalam artian lu bisa kenceng, bisa buat nanjak juga bisa. Itu preferensi lu sendiri sih sebenarnya. Kalau misalnya lu ada budget dan ada kemauan dan ada kebutuhan juga, it's okay sih sebenarnya. Cuma kalau menurut gue pribadi itu agak useless. Jadi pertama tuin dulu untuk kebutuhan lu, apakah lu memang daerahnya itu daerah pegunungan atau memang daerahnya aspal doang kayak di Jakarta. Gue lebih saranin sih untuk koknya itu nggak terlalu gede ya, mungkin maksimal 1132 atau 1136 itu udah mentok banget. Karena memang dia kalau di dalam kota ya, ini gue ngomongin, karena dia buat ngejar speed tuh enak banget. Dan kalau misalnya nanjak pun nggak terlalu capek, jadi effortless banget. Beda kalau misalnya lu sering di pegunungan atau nanjak kayak gitu, mungkin gedein untuk sprocketnya sendiri dia akan membantu, cuma putarannya kan akan lebih lambat. Beda kalau misalnya lu posisiin untuk rear derailleur itu di yang paling tinggi atau yang kok yang paling kecil, mungkin di ukuran 11, ini dia akan lebih berat dan itu bakal ningkatin untuk speed lu. Kalau misalnya lu tinggiin di katakanlah di 32 ya, di United Cora ini, jadi dia khusus untuk nanjak sih sebenarnya. Makanya orang-orang itu kan banyak pada ganti untuk sprocketnya itu kan sebenarnya kan buat memperlebar untuk rasionya sendiri. Ya selain itu kalau misalnya lu ganti dengan ini, otomatis stylenya juga akan berubah ya. Dan itu jadi itu sama sih kayak lu milih baju. Jadi itu tergantung dengan preferensi lu. Kalau lu pakai buat gaya-gayaan, it's okay aja sih. Tapi kalau misalnya lu nyari fungsinya, ya mungkin disesuaikan dengan keadaannya dulu aja. Ya mungkin sih itu aja sih untuk hari ini. Terima kasih udah nonton di alufimotor.com. I'm out and see you. Stay safe, stay healthy. I'm out.